Cuaca panas, tapi langit sudah mendung. Oke, Bab 543 sampai 544. Bab 543. Jadi bagaimana jika kita mengambil tindakan? Melihat wanita berjubah putih itu muncul, wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Sial, wanita ini benar-benar muncul. Wanita berjubah putih memandang Ye Guan, cabut pedangnya. Ye Guan terdiam. Ini terlalu banyak kepura-puraan. Wanita berjubah putih itu menatap Ye Guan dan berkata, "Bukankah kamu memintaku keluar dan mengambil pedangmu?" Semua orang di lapangan sedang melihat Ye Guan. Cabut pedangnya, cabut pedangnya. Ye Guan langsung berubah menjadi cahaya pedang dan membunuh wanita berjubah putih. Dengan restu dari 3 garis keturunan, kekuatan pedangnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan saat ini. Ye Guan tahu dia tidak bisa mengalahkan wanita ini, tapi dia masih ingin mencobanya. Cara terbaik menghadapi rasa takut adalah dengan menghadapinya secara langsung. Ketika pedang Ye Guan mencapai wanita berjubah putih, wanita berjubah putih tanpa tergesa-gesa mengulurkan 2 jari giok dan kemudian mencubitnya dengan ringan. Ledakan, dengan penjepit ini, pedang Ye Guan langsung terjepit dan tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, Ye Guan merasa seluruh kekuatannya telah hilang tanpa jejak. Wanita berjubah putih memandang Ye Guan dan hendak berbicara ketika Ye Guan tiba-tiba berkata, "Luar biasa, aku bersedia mengalahkanmu." Menyerah dengan tegas, wanita berjubah putih itu menatap Ye Guan tanpa melepaskan pedang Xuan Yuan miliknya. Kamu melirik wanita berjubah putih, yang matanya tenang dan tidak menunjukkan niat membunuh. Semua pria kuat di lapangan menatap Ye Guan dan wanita berjubah putih. Pada saat ini, wanita berjubah putih tiba-tiba melepaskan jarinya, dan kemudian berkata, "Dewa sejati berkata bahwa kamu tidak akan terkalahkan selama 100 tahun, kami akan menunggu dan melihat." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Tunggu." Wanita berjubah putih menoleh ke arah Ye Guan, yang berkata, "Bisakah kita bicara?" Wanita berjubah putih menggelengkan kepalanya, "Tidak." Ye Guan mengerutkan kening. Wanita berjubah putih menatap Ye Guan. "Dengan segala hormat, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku sekarang, dan kamu secara pribadi tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apapun." Ye Guan mengangguk, "Saya mengerti. Bicara itu didasarkan pada situasi kekuatan yang setara antara kedua pihak, dan kekuatannya saat ini jelas tidak sebanding dengan lawannya. Karena tidak ada kesetaraan, tidak ada cara untuk berbicara." Wanita berjubah putih itu tiba-tiba bertanya, "Tahukah kamu apa yang kamu lakukan?" Ye Guan memandang wanita berjubah putih itu, bingung. Wanita berjubah putih itu menatap Ye Guan dengan tatapan tenang. "Sejauh yang saya tahu, Anda telah pasif sejak identitas Anda terungkap. Secara pasif mewarisi bisnis keluarga. Secara pasif mewarisi Guangxuan Universe. Secara pasif melindungi Guangxuan Universe. Dan sekarang Anda pasif lagi lindungi seluruh alam semesta dan secara pasif melawan malapetaka alam semesta.
apakah hal-hal ini ingin Anda lakukan sendiri? Atau Anda terpaksa melakukannya hanya karena identitas Anda? Ye Guan terdiam. Dia telah mempertimbangkan pertanyaan ini. Apakah dia benar-benar ingin melindungi seluruh alam semesta? Tanggung jawab terus mendorongnya menjauh. Wanita berjubah putih bertanya lagi, "Sudahkah Anda mempertimbangkannya?" Ye Guan mengangguk. Pikirkanlah. Wanita berjubah putih memandang Ye Guan, menunggu kata-kata selanjutnya. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saya ingin menjadi tak terkalahkan." Wanita berjubah putih bertanya, "Mengapa?" Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Karena semua orang di keluarga pada dasarnya tidak terkalahkan. Jika saya tidak terkalahkan, rasanya agak tidak bisa dibenarkan." Setiap orang, wanita berjubah putih memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Di masa lalu, ketika orang mengatakan bahwa mereka tidak terkalahkan, itu hanyalah teriakan atau kata-kata heroik sementara. Tetapi selama periode waktu ini, saya telah bepergian ke banyak tempat dan saya mengerti bahwa jika Anda tidak terkalahkan, kamu pada akhirnya hanya akan menjadi setitik debu di tahun-tahun yang tak ada habisnya ini. Pada akhirnya akan menghilang di tahun-tahun yang luas. Dan apa yang ingin aku lindungi dan lindungi, tidak akan bisa aku lindungi." Tanggung jawab, penjaga, dalam perjalanannya, dia tidak lagi sendirian. Ia memiliki banyak teman dan orang yang ia sayangi. Meski tanggung jawab tersebut berat, namun hal itu juga membuat hidupnya lebih bermakna. Orang yang menganut Taoisme bukannya tidak terkalahkan, seperti halnya manusia di dunia sekuler tanpa uang. Manusia tidak berdaya dimanapun. Oleh karena itu, sekarang setelah Anda memulai jalur latihan spiritual, tujuan Anda adalah menjadi tak terkalahkan. Wanita berjubah putih itu menatap Ye Guan beberapa saat, lalu berkata, "Bagus jika kamu mengubah tanggung jawabmu menjadi motivasi untuk usahamu sendiri." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Kamu melihat wanita berjubah putih pergi dari kejauhan, diam. Saat ini, dia merasa tidak berdaya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Menghadapi orang kuat yang tak tertandingi dan menakutkan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia ingin bicara, namun kenyataan kejam memberitahunya bahwa dia sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan orang lain sekarang. Tentu bukan soal meminta perdamaian, tapi soal membicarakan masalah ketertiban, karena ia merasa wanita di hadapannya bukanlah tipe orang yang egois. Jika ia bisa mengubah konsep orang lain, maka semuanya akan bahagia. Tapi kenyataannya sungguh kejam. Seringkali, bobot perkataan seseorang bergantung sepenuhnya pada kekuatannya. Tanpa kekuatan, meskipun apa yang Anda katakan masuk akal, berapa banyak orang yang akan peduli, dan orang yang berkuasa, seperti orang kaya di dunia sekuler, kentutnya enak. Dan banyak orang menganggapnya sebagai kebenaran dan memujinya. Kekuatan, intinya adalah kekuatan. Negara yang lemah tidak memiliki diplomasi. Orang lemah tidak punya hak untuk berbicara. Anda hanya bisa bertarung. Ye Guan tersenyum, lalu menatap orang-orang kuat di kejauhan. "Ayo, lanjutkan." Melanjutkan,
Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, tidak ada satupun orang kuat di lapangan yang maju. Dipilih, tak seorang pun di antara mereka yang bisa mengalahkan Ye Guan, yang memiliki 3 garis keturunan dan mengenakan pakaian dewa. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba berjalan keluar perlahan dari kejauhan. Wanita itu mengenakan jubah ketat, tanpa riasan, namun wajahnya mempesona dengan sehelai rambut, ikat dengan pita hitam. Sangat elegan, sederhana, di tangan kiri wanita itu, dia memegang pedang bersarung. Perbaikan pedang, kamu memandang wanita itu tanpa berkata apa-apa. Tiba-tiba, yang lain menghilang. Di kejauhan, biarawati pedang itu tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Saat dia mengambil langkah ini, dia membalikkan tubuhnya sedikit ke satu sisi dan menghindari sehelai rambut dari pedang menakutkan Ye Guan. Pedang itu terbang dan menyerang langsung ke perut Ye Guan. Ye Guan mengangkat perisainya dengan tangan kirinya dan memblokirnya. Bang, dalam sekejap, Ye Guan kembali ke tempatnya semula. Setelah berhenti, Ye Guan melihat tangan kirinya. Saat ini, tangan kirinya hancur. Ye Guan mengangkat kepalanya dan menatap wanita di kejauhan. Wanita itu menatapnya. Matanya jernih dan tenang seperti air, tanpa sedikit pun riak. Ye Guan Dao, Kian. Setelah Ao Kian terdiam beberapa saat, dia berinisiatif untuk berpisah dari Ye Guan. Ye Guan menyingkirkan perisai kuno di tangan kirinya. Karena pihak lain ingin menantangnya berduel, tentu saja dia tidak akan menggunakan benda asing. Adapun kekuatan darah, tidak mungkin. Ini adalah darahnya sendiri. Terlebih lagi, dia tidak bisa menekan kekuatan ketiga darah itu sekarang. Seperti kata pepatah, lebih mudah mengundang Tuhan daripada menyuruh dia pergi. Di kejauhan, wanita berjubah kain tidak mengambil tindakan. Dia hanya menatap Ye Guan, seolah menunggu Ye Guan mengambil tindakan. Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Pedang itu berkilat. Sebuah pedang langsung menghantam di depan wanita berjubah kain. Kekuatan pedang itu seperti guntur. Ruang dan waktu di sekitarnya tidak dapat menahan pedang tersebut, dan pedang itu langsung pecah menjadi bentuk jaring laba-laba. Namun ketika pedang itu sampai di depan wanita berjubah kain, mata wanita berjubah kain itu perlahan tertutup, dan ibu jari kirinya menyentuh gagang pedang dengan ringan. Berdengung, saat seruan pedang bergema, pedang di sarungnya tiba-tiba terbang keluar. Bang! Ketika pedang itu keluar, Ye Guan langsung terlempar kembali ke tempatnya semula. Ketika dia berhenti, wanita berjubah kain itu tiba-tiba bergegas ke depan, memegang pedang yang baru saja terbang di tangan kanannya, dan kemudian menyerang di depan Ye Guan. Guan dengan satu serangan. Mata Ye Guan sedikit menyipit, dan dia menghunus pedangnya dan menebas berulang kali. Teknik memotong pedang, saat pedang itu keluar, kekuatan mengerikan meledak dari pedang suci Xuan Yuan miliknya, dan dalam sekejap, ruang dan waktu di sekitarnya runtuh. Dan pedang wanita berjubah kain itu kebetulan ada di pedang suci Xuan Yuan milik Ye Guan. Ujung pedang ke ujung pedang, bang! Kedua pedang itu bergetar hebat pada saat yang sama, dan kekuatan yang kuat mengguncang keduanya ke tanah dan mundur dengan keras. Namun, dalam proses mundur,
wanita berjubah kain itu tiba-tiba menunjuk ke arah pedang di tangannya, dan pedang itu tiba-tiba terbang ke arahnya seperti petir. Ye Guan mengangkat tangannya dan memukul dengan pedangnya. Bang, pedangnya terlempar. Tetapi saat berikutnya, wanita itu muncul di hadapannya seperti hantu, menusuk tepat di antara alisnya. Sangat cepat, jaraknya sangat dekat sehingga Ye Guan hanya bisa melihat bayangan pedang. Ye Guan memblokir pedang horizontal itu. Bang! Pedang suci Xuan Yuan bergetar hebat, dan kekuatan yang kuat langsung mengguncang Ye Guan kembali ke tanah. Pada saat ini, wanita berjubah kain tiba-tiba melompat dengan pedang panjang di tangannya menjadi ilusi, dan kemudian, banyak sekali wanita berjubah kain muncul di ruang dan waktu sekitarnya, puluhan ribu di antaranya. Melihat pemandangan ini, mata Ye Guan tiba-tiba menyusut, karena dia menemukan bahwa wanita berjubah kain yang tak terhitung jumlahnya ini semuanya nyata. Bagaimana dia melakukannya? Sambil terkejut, Ye Guan tidak berani gegabah sama sekali. Pada saat itu, tubuhnya menjadi tidak nyata, dan saat berikutnya, pedang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari depannya. Waktu dan ruang ditumpangkan. Pada saat ini, keduanya menunjukkan keterampilan pedang yang kuat. Ketika orang-orang kuat di sekitar mereka melihat mereka berdua melakukan skill pedang pada saat yang sama, mereka semua mundur dan menjauh dari lapangan. Karena mereka merasakan bahayanya, segera ribuan cahaya pedang berkumpul di satu tempat. Ledakan, dalam sekejap, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya berhamburan seperti letusan gunung berapi. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, ruang dan waktu langsung hancur dan musnah. Di tengah cahaya pedang, keduanya juga mundur dengan keras di saat yang sama. Dengan kemunduran ini, keduanya mundur puluhan ribu kaki sebelum berhenti. Di suatu tempat dalam kegelapan, pemimpin sekte masa lalu menatap dua orang di kejauhan, diam-diam. Di sebelahnya, berdiri seorang lelaki tua kurus. Lelaki tua itu memandang kedua orang di kejauhan dan berkata, "Ilmu pedang Nona San jauh lebih baik dari sebelumnya." Wanita bersarung itu adalah murid mantan pemimpin sekte. Wanita berjubah putih memandang ke kejauhan dengan mata tenang. Bagaimana dengan Ye Guan? Orang tua kurus itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Keterampilan pedang orang ini juga sangat kuat." Setelah berbicara, dia memandang wanita berjubah putih. "Apa pendapat Master Sekte tentang orang ini?" Wanita berjubah putih itu berkata dengan tenang, "Mereka yang telah mencapai hal-hal besar di zaman kuno dan modern harus memperhatikan karakter, bakat, dan keberuntungan. Orang ini memiliki semuanya. Apalagi, ada satu hal lagi dari ini, latar belakang keluarga." Orang tua kurus itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Keberuntungan?" Wanita berjubah putih menatap lelaki tua kurus itu dan berkata, "Apakah kamu tidak percaya pada keberuntungan?" Orang tua kurus itu berkata, "Generasi biksu saya semuanya bangkit melawan kehendak surga." Wanita berjubah putih menggelengkan kepalanya. "Apa yang kamu sebut menentang surga hanya ada di dalam Tao. Para biksu di dalam Tao semuanya seperti semut." Orang tua kurus itu terdiam. Wanita berjubah putih melirik Ye Guan di kejauhan, lalu berbalik dan pergi,
Mulai sekarang, Han Ling memiliki wewenang penuh untuk menangani semuanya di sini. Tentu saja, dia tidak tertarik bermain dengan Ye Guan. Selanjutnya, generasi muda secara alami akan bertarung. Orang tua kurus itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, jika pedang di belakangnya ditembak. Saat ini, wanita dengan rok polos dan lainnya sudah bukan rahasia lagi. Semua orang tahu bahwa Ye Guan memiliki sekelompok pendukung super di belakangnya. Sekarang semua orang memanggilnya Raja Pelindung. Wanita berjubah putih berkata dengan tenang, jadi bagaimana jika kita mengambil tindakan? Mengapa kita takut? Apa alasan untuk mengambil tindakan? Lelaki tua itu menatap wanita berjubah putih itu, membungkuk sedikit, dan tampak hormat. Wanita berjubah putih memandang kedua Ye Guan yang bertarung sengit di kejauhan. Tidak ada gelombang di matanya yang berair. Jika kamu ingin bermain, bersenang-senanglah. Bab 544. Sial, sial, sial. Setelah wanita berjubah putih selesai berbicara, dia melihat ke kejauhan sebentar, lalu berbalik dan pergi. Jauh sekali, bang, sepotong cahaya pedang tiba-tiba meletus dari sungai waktu yang panjang. Sepotong cahaya pedang ini meledak ke arah lapisan sekitarnya seperti gelombang laut, memusnahkan seluruh waktu, ruang dan waktu kemanapun ia melewatinya. Kekuatan pedang keduanya begitu menakutkan sehingga waktu, ruang dan waktu tidak dapat menahannya lagi. Pada saat ini, Ye Guan semakin bersemangat dan antusias saat dia bertarung. Karena garis keturunan fana dan garis keturunan iblis gila keduanya adalah garis keturunan yang memanas dengan lambat. Semakin lama Anda bertarung, semakin kuat Anda jadinya. Oleh karena itu, secara bertahap, dalam pertarungan dengan pendekar pedang wanita ini, dia secara bertahap menang. Bang, pada saat ini, Ye Guan menebas wanita berbaju kain dengan pedang. Namun, dia tidak terus mengejar kemenangan, tetapi berbalik dan menghindar menuju dunia spiritual di kejauhan. Melihat pemandangan ini, sekelompok orang kuat di sekitarnya hendak menghentikannya. Tetapi saat ini, mereka sepertinya telah menerima perintah dan berhenti di tempat mereka berada, membiarkan Ye Guan bergegas menuju alam lingsu. Bahkan wanita bersarung menyarungkan pedangnya dan berhenti di tempatnya. Tidak ada yang menghentikannya, dan segera, Ye Guan memasuki alam lingsu. Setelah memasuki alam lingsu, Ye Guan melihat sekeliling, dan kesadarannya menyebar seperti jaring. Segera, dia menoleh dengan tajam, lalu gemetar dan berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung langit. Di sisi lain, di puncak gunung, seorang wanita duduk bersila di tanah, dengan pedang tergantung di depannya. Wanita itu mengenakan gaun putih, dengan rambut panjang tergerai di bahunya, wajah dingin, dan aura ilmu pedang yang kuat terpancar dari tubuhnya. Orang ini adalah Qi Jing. Pada saat ini, Qi Jing sepertinya merasakan sesuatu. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya, dan saat berikutnya, cahaya pedang jatuh di depannya. Cahaya pedang menghilang, dan seorang pria perlahan keluar. Melihat pria itu, mata indah Qi Jing tiba-tiba bersinar karena terkejut. Orang yang datang tidak lain adalah Ye Guan. Melihat Qi Jing baik-baik saja,
Ye Guan menghela nafas lega. Dia berjalan cepat ke arah Cijing, langsung memeluknya, dan berkata dengan lembut, "Xiao Jing." Tubuh halus Cijing sedikit gemetar. Saat ini, Ciro muncul ke samping. Melihat Ciro, rona merah tiba-tiba muncul di wajah dingin Cijing. Dia dengan cepat mendorong Ye Guan menjauh, dan kemudian menatap ke arah Ye Guan. Ye Guan tersenyum tipis dan hanya memegang tangannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Cijing ingin melepaskan diri dari tangannya, tetapi kekuatannya sepertinya telah hilang, jadi dia memberikan perlawanan simbolis dan berhenti. Ciro melirik mereka berdua, lalu berkata, "Sekarang bukan waktunya untuk bercinta." Wajah Cijing tiba-tiba berubah dingin. "Siapa yang sedang jatuh cinta? Kamu?" Ciro melambaikan tangannya. "Kita sudah tidur bersama, jadi jangan malu-malu lagi." Cijing sangat marah hingga dia memelototi Ciro. "Aku akan menusukmu sampai mati." Ye Guan sedikit bingung saat mendengar ini. Apakah dia tidur dengan Cijing? Melihat Ciro yang sepertinya tidak berbohong, dan ekspresi Cijing yang pemalu dan marah, dia menjadi semakin bingung. Mungkinkah itu berada di alam rahasia kehidupan kekal? Saat ini, Cijing menjadi semakin marah saat melihat ekspresi Ye Guan. Dia menatap tajam ke arah Ye Guan. "Apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu pikirkan? Kamu Guan?" Ciro menatap mereka berdua dan tidak berkata apa-apa. Dia tahu bahwa Ye Guan tidak tahu tentang dunia rahasia, jadi dia sengaja mengingatkannya. Itu baik untuk Cijing dan juga untuk Ye Guan. Melihat Cijing seperti ini, Ye Guan tetap diam. Sepertinya mereka benar-benar menjalin hubungan di sana. "Pantas saja kakiku begitu lemah saat aku bangun." Mengapa? Ye Guan diam-diam berpikir itu sangat disayangkan. Tidur, tidak merasakan apapun. Melihat ekspresi Ye Guan yang tersenyum dan menyesal, Cijing tahu bahwa dia pasti telah menebak sesuatu. Dia bahkan lebih malu saat ini. Dia berbalik dan ingin, tetapi ditahan oleh Ye Guan. Ciro tahu bahwa Cijing berkulit tipis, jadi dia segera mengganti topik pembicaraan. Mereka tidak menyakiti Xiao Jing. Mereka hanya menjebaknya di sini. Tujuan sebenarnya mereka adalah untuk memikatmu ke sini. Mendengar perkataan Ciro, hati Cijing menegang, dan dia menoleh ke arah Ye Guan. "Kamu tahu tujuan mereka adalah untuk memikatmu ke sini. Kenapa kamu masih datang?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tidak mungkin, karena kamulah yang ada di sini." Sedikit kerumitan muncul di mata Cijing, dan wajah aslinya yang dingin tanpa disadari melembut. Ye Guan menoleh untuk melihat ke langit dan berkata dengan lembut, "Sekarang, kita mungkin tidak bisa pergi." Ciro memandang Ye Guan. "Apa rencanamu?" Ye Guan memandang kedua gadis itu, seolah dia tahu apa yang akan dikatakan Ye Guan. Ciro langsung mengernyit. Tapi Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kita akan menghadapinya bersama." Mendengar perkataan Ye Guan, Ciro sedikit terkejut. Dengan sedikit keterkejutan di matanya, dia awalnya mengira Ye Guan ingin dia dan Cijing memasuki menara kecil itu lagi. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Xiao Bai." Xiao Bai segera terbang keluar dari menara, dan Ye Guan berkata dengan serius, "Bisakah kamu memberi mereka beberapa peralatan?"
Xiao Bai berkedip dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan menambahkan, mereka semua adalah istriku. Anak baru, mendengar perkataan Ye Guan, Cijing langsung memelototinya dan hendak membantah. Namun Ye Guan berinisiatif untuk memegang tangannya, lalu tersenyum dan berkata, kakak telah menyetujui kita untuk bersama. Cijing berkata dengan dingin, saya tidak setuju. Ye Guan tidak berbicara, hanya memegang tangannya dan tersenyum. Cijing menjadi sedikit marah dan menatapnya tajam. Kenapa kamu tertawa? Ye Guan tahu bahwa Cijing berkulit tipis, jadi dia berhenti memprovokasi dia, dan malah meraih tangan Ciro tidak menolak, tapi hanya meliriknya. Ye Guan memandang Xiao Bai. Dia harus mendapatkan peralatan penyelamat nyawa untuk kedua wanita itu. Xiao Bai menatap mereka bertiga dan melambaikan cakar kecilnya dengan cepat. Ye Guan terdiam. Dia benar-benar tidak mengerti bahasa isyarat Xiao Bai. Saat ini, Tuan Ta berkata, Xiao Bai berkata, apakah kamu membodohinya? Ye Guan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak, mereka benar-benar istriku. Xiao Bai menunjuk ke arah anak-anaknya dengan kaki kecilnya, lalu memberi isyarat untuk memberikan ciuman. Xiao Ta berkata, dia memintamu untuk membuktikan kepadanya bahwa mereka benar-benar istrimu. Bagaimana kalau aku menjelaskan padanya? Ye Guan berkata dalam hatinya, kamu tidak perlu khawatir, aku akan membuktikannya sendiri. Setelah mengatakan itu, dia berbalik, memeluk Cijing, dan mencium bibirnya dengan lembut. Xiao Ta, mata Cijing membelalak, sedikit bingung. Saat ini, Ye Guan sudah mengambil langkah mundur. Dia tahu karakter Cijing dan tidak bisa membiarkannya terlalu malu. Jika tidak, sesuatu akan terjadi. Setelah mencium Cijing, Ye Guan menatap Ciro lagi, dan Ciro hanya menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ye Guan sedikit tersentak melihat tampilan ini. Xiao Bai terus menatapnya. Ye Guan mengertakkan gigi, langsung menarik Ciro, lalu menciumnya perlahan. Dia awalnya mengira Ciro akan melawan, tapi dia tidak menyangka Ciro tidak melawan. Dia hanya menatapnya seperti itu, tanpa rasa malu atau marah di matanya. Dia sangat tenang. Mata saling berhadapan. Sangat damai, tentu saja, Ye Guan tidak merasa damai di dalam. Cijing memandangi dua orang yang berciuman, matanya tenang, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Melihat Ciro tidak melawan, Ye Guan tanpa sadar mendorong lebih jauh dan hendak memasuki mulutnya. Tapi begitu dia masuk, Ciro menggigitnya. Ye Guan segera mundur dan menatap Ciro. Ciro memandangnya dengan ringan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Dia hanya meraih tangan kedua wanita itu dan menoleh ke arah Xiao Bai. Xiao Bai memandang mereka bertiga, matanya yang besar berkedip. Ye Guan berkata dengan serius, mereka semua sebenarnya adalah istriku. Setelah Xiao Bai terdiam lama, dia berbalik dan berbalik. Melihat adegan ini, Ye Guan tiba-tiba menjadi bersemangat. Diproduksi oleh Xiao Bai, kualitasnya benar-benar terbaik. Setelah beberapa saat, Xiao Bai tiba-tiba berbalik, merentangkan cakar kecilnya, dan lonceng tembaga muncul di cakarnya.
Ye Guan sedikit penasaran. Apa ini? Cakar kecil Xiao Bai melambai dengan cepat. Ye Guan Dao, Tuan Ta, Xiao Ta berkata pelan. Saya hanyalah sebuah menara. Apa yang saya tahu? Kamu Guan, akhirnya. Berdasarkan penjelasan Taye, Ye Guan mengetahui bahwa lonceng perunggu itu disebut lonceng dinding besi penciptaan, dan itu adalah benda dewa pada tingkat penciptaan. Ye Guan mengambil alih jam dinding besi penciptaan, dan begitu dia mengambilnya, dia merasakan aura yang sangat kuno. Ye Guan sedikit kaget, karena saat nafas ini pertama kali muncul, justru membuatnya merasa sedikit berdebar. Luar biasa, setelah Ye Guan melihatnya sebentar, dia menyerahkan jam dinding besi itu kepada Ciro di sampingnya. Ciro melihat benda suci di depannya, tapi dia tidak menolak dan menyimpannya. Ye Guan berbalik dan terus melihat ke arah Xiao Bai. Xiao Bai membalikkan kaki kecilnya, dan tanda ungu 3 dimensi muncul di cakar kecilnya. Ye Guan dengan cepat bertanya, apa ini? Cakar kecil Xiao Bai melambai dengan cepat. Xiao Ta berkata, segel berkah ilahi juga merupakan objek ilahi tingkat penciptaan. Segel berkat ilahi. Ye Guan mengangguk dengan cepat. Oke. Karena itu, dia menyerahkan segel berkah ilahi kepada Qi Jing di sampingnya. Qi Jing tidak menolak, dan segera menyingkirkan segel berkah ilahi. Ye Guan berbalik dan melihat ke arah Xiao Bai. Xiao Bai segera menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang tersisa. Melihat Xiao Bai yang lucu, Ye Guan tiba-tiba tertawa. Pada saat ini, Xiao Bai tiba-tiba mengeluarkan 2 botol ramuan dan memberikannya kepada Ye Guan. Xiao Ta berkata, ini adalah ramuan penyembuhan, berguna untuk mereka. Ye Guan mengangguk, dia menyimpan 2 botol ramuan itu, lalu berbalik dan menyerahkannya kepada Ciro dan Qi Jing. Kedua wanita itu menyimpan pilnya. Ye Guan menoleh dan melihat sekeliling. Dia bisa merasakan napas dingin yang tak terhitung jumlahnya. Dia tahu bahwa para pembunuh sedang mengawasi secara rahasia. Ye Guan mengabaikan para pembunuh dan menatap ke langit. Ayo pergi. Saat dia berbicara, dia berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit. Tertawa, dalam sekejap, langit terkoyak, waktu terus mengalir. Tapi saat berikutnya, Ye Guan, yang bergegas ke sungai waktu yang panjang, langsung diledakkan oleh kekuatan yang menakutkan. Di puncak gunung, Ye Guan melihat ke ujung sungai waktu yang panjang, di mana dia melihat 2 wanita. Salah satu wanita tersebut adalah pendekar pedang wanita bersarung yang pernah bertarung dengannya sebelumnya. Ada pula seorang wanita berjubah hitam, selendang rambut panjang, dan memegang pedang panjang di tangan kanannya. 2 pendekar pedang. Orang ini tidak lain adalah murid teratas dari wanita berjubah putih, Han Ling. Dia juga tuan muda dari sekte masa lalu. Han Ling menatap Ye Guan, di mana murid-murid Jianghe. Berdengung, tiba-tiba, ribuan suara pedang terdengar di ruang dan waktu sekitarnya. Kemudian, ruang dan waktu di sekitarnya terbelah, dan ratusan pembudidaya pedang yang kuat perlahan keluar. Pergi ke Zhongjianghe, ada ratusan pembudidaya pedang, semuanya berada di tingkat kaisar. Saat mereka muncul,
Kekuatan pedang yang menakutkan langsung menghancurkan dan memusnahkan dunia lapis demi lapis yang sangat menakutkan. Namun, saat ini, suara Han Ling terdengar lagi, di mana penjaga Shishen. Ledakan, tiba-tiba, susunan teleportasi besar muncul di sebelah kanan Ye Guan, dan kemudian, 36 pria kuat yang mengenakan pelindung darah perlahan keluar. Baju besi yang dikenakan oleh orang-orang kuat ini tampak seperti terkondensasi dengan darah, yang sangat aneh, dan aura kuat yang memancar dari mereka sebenarnya lebih menakutkan daripada orang-orang kuat dari Sekte Pedang. Shikigami Wei ini adalah pengawal pribadi dari pemimpin sekte masa lalu. Han Ling menatap Ye Guan di bawah. Hari ini, kita tidak akan bertarung 1 lawan 1. Tapi pertarungan tim, jadi giliranmu untuk memanggil seseorang. Ye Guan terdiam. Telepon seseorang, tidak ada yang berteriak lagi. Pada saat ini, ruang dan waktu tiba-tiba retak di sebelah Ye Guan, dan saat berikutnya, seorang wanita dengan rok hijau perlahan keluar. Brengsek, Xiao Ta tiba-tiba gemetar. Brengsek, dengan mengatakan itu, ia langsung meninggalkan tubuh Ye Guan, lalu terbang ke wanita itu dan memberi hormat dengan hormat, bersambung.